sedekat apa kamu sekarang sama keluarga, dan dulu mungkin agak-agak cuek tapi sekarang kayak nggak semua momen harus bawa foto apa atau kayak gimana perubahan? Biasanya kan memang sebelum nyokap terakhir kan nyokap yang gue ngerasain kehilangan banget. Sebelumnya bokap udah lumayan lama. Nah biasanya tuh kalau nge-reach out keluarga tuh cuma kalau lagi ada masalah doang. Tapi setelah kehilangan nyokap jadinya lebih dekat sih, lebih kayak diskusi soal apapun, keputusan, pemikiran, pasangan. Itu pastinya gue bahas banget sama kakak-kakak gue. Kebetulan kakaknya ada 5 ya, jadi banyak sekali gitu. Mereka punya part masing-masing untuk ngebantu gue untuk ngejalanin hidup gue yang sekarang. Nah kan aku baca nih Kak Reva, saat Kak Reva kehilangan ibunda nih, Kak Reva bilang serasa nggak punya tujuan hidup. Iya. Seperti apa sih Kak Reva? Gimana ya, karena kan pas bokap nggak ada tuh gue masih punya nyokap nih, yang mana gue masih bertumpu lah. Meskipun kalau gue lihat lagi, gue tuh lebih dekat condong ke bokap gitu. Karena dia tipikal orang yang kita ngelihat banget tuh ekspresi dia, tanda cintanya tuh kelihatan. Sedangkan nyokap tuh sebaliknya, nyokap tuh lebih yang nggak kelihatan tapi actionnya tuh yang lebih jalan gitu. Makanya pas bokap nggak ada gue kehilangan banget, tapi gue masih punya nyokap. Pas nyokap lumayan gak ada arah nih mau kemana nih hidup gue nih. Jadi memang itu proses yang lumayan lama. Gue selama beberapa bulan tuh lumayan menyendiri. Gue nggak bisa nge-receive cinta dari mana aja. Gue lebih ngomong ke diri sendiri, lebih dealing dengan diri sendiri, sampai akhirnya gue bisa oke, gue mau cari tujuan hidup gue apa yang bisa bikin gue bahagia. Meskipun gak ada yang bisa ngegantiin dia di hidup gue, cuman ternyata banyak hal yang gue bisa ambil positifnya. Tujuan hidup Kak Reva saat itu, saat masih ada ibu, masih mungkin pengen membahagiakan ibu atau kayak gimana? Iya, karena kan selama ini pas masih ada nyokap tuh gue tuh kerja punya motivasi kan. Gue pengen bagian nyokap, ada yang gue tanggung gitu. Jadinya gue tahu nih gue usefulnya untuk apa. Nah pas dia nggak ada tuh gue ngerasa gue punya duit tapi buat apaan ya gitu. Gak tahu nih happiness yang selama ini gue dapetin tuh biasanya ngasih dia udah bikin happy, tapi nggak ada tuh ya udah berarti cari hal yang lain gitu yang harus dicari gitu. Di satu momen karena April lihat kamu lagi lihat chat sama almarhumah, itu mungkin salah satu cara kamu untuk rasa kangen dan lain sebagainya. Kalau ada momen-momen kayak gimana sih Kak? Iya, memang gue kan nyokap gue lebih ke voice note sih sebenarnya. Jadi gue dengerin voice note dia emang anaknya nggak chat, anaknya nggak tuh. Dia orangnya nggak pernah chat-chatan banget, tapi kalau nggak nelfon ya voice note. Ya udah gue dengerin gitu suaranya, kangen-kangen lagi. Dan memang kayaknya nggak akan pernah selesai deh. Cara kita memproses sebuah kehilangan itu kan selamanya ada dan membekas. Tapi gimana cara kita bisa menghadapinya? Nah itu dia, nonton di video di sini. Mungkin ada nggak sih Kak Reva momen apa gitu yang biasanya kamu sama ibu lakukan? Gue tuh kangen banget momen-momen lebaran sih. Momen lebaran tuh menjadi momen yang susah untuk dirayakan lagi ketika dia udah nggak ada gitu. Karena kan dia yang lebih involve ke semua anak-anak, masak ini, semua datang ke rumah. Nah, sekarang nggak ada gitu. Terus selain itu paling, jadi itu nyokap gue tuh tipikal orang yang sebenarnya tuh kita nggak pernah ada bukan basa-basi ya, nanya kabar gini tuh nggak, lebih kayak kita ngelihat sama lain, kayaknya ada masalah nih, dan kita cari cara untuk ngebahas sedikit-sedikit untuk ngarah ke masalah tersebut. Nah, nyokap gue mintanya sama juga, jadi gue mengerti banget apapun yang dia rasain dan dia pikirin tanpa dia harus ngomong gitu. Dan dia pun sebaliknya. Jadi ya kangen masa-masa ketenangan ada di samping dia tanpa dia harus apa-apa gitu. Ini kurasa tujuan hidupmu apa? Untuk seorang Reval Hadi. Oh sekarang banyak, alhamdulillah. Apa yang kira-kira mungkin dari rasa kehilangan itu, apa yang kamu pengen tujuin untuk sekarang? Yang sekarang tujuan gue pastinya untuk jadi versi terbaik dalam hidup gue, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berguna bagi banyak orang, terutama keluarga gue, ngasih karya yang terbaik, insya Allah dapat pasangan yang visi misinya sama dan personalitinya masuk, adaptasinya juga oke. Ya itu masih tujuan gue. Tapi apakah salah satu nantinya pasangan itu dari mama, atau sosoknya lo harus gantiin mama gue atau gimana? Oh nggak pernah ada kayak gitu sih. Cuman memang ilmu yang gue jaman dari nyokap gue itu sangat berdampak dalam memilih pasangan gue dalam hidup. Mungkin boleh nggak Kak Reva tentang yang aku
akun Bumble itu seperti apa? Oh, Klarifikasinya itu. ke Reva, Punten. Iya, jadi gue kan agak kaget juga tiba-tiba ada yang pakai foto gue di aplikasi dating app, ternyata verified pula kan. Dan setelah nanya-nanya dan dijelaskan, sebelumnya berarti dia pakai fotonya dia sendiri dan verified baru diganti muka gue sih. Nah, gue infoin ke orang-orang supaya untuk hati-hati karena dari dulu kan banyak banget penipuan-penipuan uang pakai foto gue gitu. Gitu aja. Merasa dirugikan atau takut disalahgunain nggak sih? So far belum nih. Kalau udah mulai yang ada yang ketipu atau apa ya pasti gue ngikutin prosesnya pakai jalur apa gitu. Udah nanya-nanya sih sama beberapa temen-temen gue. Takut ya kak ya, takut disalahgunain ya kak. Ya pastilah. Karena itu verified kan. Brand. Makasih ya Ya kayak kak. ngomong ya gue. Thank you guys. Oke. Yep. Oke, Reval, sekarang lagi ada di film yang menggambarkan kehilangan gitu kan. Yes. Punya ketakutan gak sih dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Yang film ini tuh nantinya, aduh akan merasa kehilangan lagi dan sebagainya. Pernah gak sih ketakutan seperti itu untuk saat ini? Pastinya sih, memang kehilangan kan nggak bisa dihindari ya. Dan gue kebetulan punya keluarga yang cukup banyak nih. Jadi momen-momen takut kehilangan tuh selalu ada sih dalam diri gue. Dan makanya dari film ini tuh, at least kita bisa belajar gimana caranya coping dengan kehilangan gitu. Karena nggak cuma Dita yang kehilangan di sini, tapi kita bisa ngeliat dari keluarga yang ditinggalkannya juga, gimana cara ngatasin orang yang kehilangan, sahabatnya, pacarnya. Jadi di sini banyak belajar sih untuk gimana caranya kita nggak ngedeny semua perasaan yang timbul akan kehilangan. Oke. Untuk masalah, aku pengen ngomongin masalah paranoid juga. Ya. Kamu sebagai aktor yang sudah banyak banget itu dengan Bagus film ya. aja. Pernah gak sih kayak kepikiran film yang akan gue lakukan atau peran yang gue lakukan itu akan berbalik ke gue dan lain sebagainya? Pernah gak sih gak kepikiran kayak gitu? Itu dari pertama kali gue masuk ke ini sih industri sih untuk bisa jadi aktor tuh gue baru pemikiran gue tuh terbuka, oh ternyata tuh gue bisa belajar psikologi tentang seseorang gitu, kehidupan seseorang yang gue nggak pernah ngerasain sebelumnya, dari sikap, tindakan, pola pikir, semua itu tuh gue pelajarin. Makanya gue seneng banget gitu, dan gue percaya apapun yang kita jalani dalam satu project itu jadi bekal kita untuk kehidupan kita. Ya, tapi dengan sekarang juga kehilangan ini, kamu juga pernah kehilangan